Tepuk pedal kedua. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan sedikit membahas masalah kegiatan di modul 2 permasalahan stunting pada anak. Nah, di sini Bu, kita berbicara pada stunting. Apakah Ibu pernah dengar kata stunting? Nah, kalau pernah dengar, kira-kira ada yang tahu nggak arti stunting itu? Cacingan. Ada yang lain Bu? Kurang gizi. Pertumbuhan anak. Nah, nanti kita lihat apa itu stunting ya Bu. Oke. Jadi di sini saya ingin menyajikan ini ada gambar sebuah pohon. Nama pohon ini adalah pohon harapan. Ya Bu, pohon harapan. Pohon harapan ini di mana kalau kita berbicara pada pohon ada namanya ini apa Bu? Akar. Akar. Ini batang buah. Jadi kita di sini melihat bahwa kita ada sebuah harapan. Kalau di namanya pohon, kita itu biasanya di buahnya, hasilnya Bu, ya, hasilnya itu di buahnya. Nah, begitupun juga pada manusia kita yang namanya ada anak. Anak itu kita ingin mendapat sebuah harapan. Nah, harapannya itu banyak sekali. Kalau kita berbicara pada pohon harapan ini, di mana di sini akar ini menandakan sebagai landasan dari orang tua kepada anaknya. Landasannya ini apa? Landasan orang tua kepada anaknya ini contohnya pada norma-norma agama, norma tentang norma sosial, tentang bagaimana tentang kehidupan sosial, dan juga sebagai contoh kehidupan pada anak. Ini akar. Kalau batang ini dia sebagai apa? Sebagai dukungan orang tua kepada anak. Nah, dukungan orang tua pada anak ini berupa tempat perlindungan. Lalu anak itu tentu ada proses untuk tumbuh kembangnya. Nah, tumbuh kembangnya itu memerlukan namanya makanan yang bergizi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang perlu kita perhatikan itu tentang tumbuh kembang dan pola asuh anak itu. Ini ada di batang. Nah, ini ada pada buah. Buah ini adalah harapan. Kalau buahnya itu banyak, kalau buahnya cepat masak, buahnya bagus, berarti sukses dari namanya pohon harapan ini. Nah, di sini saya akan membagikan namanya kertas. Nah, Harapan ke anak. jadi silakan Ibu buat harapan. Apa harapan Ibu untuk ke anak Ibu? Kok masih ada yang kayak putih? Tapi gorengan tuh masih. Udah? Isi ya, Ibu. Ibuan. Ya orang jangan. Yuk. Sudah membuat harapan kita kepada anak-anak kita, ya Bu. Nah, di sini semua harapannya ini tentunya harapannya dalam segi positif, ya. Harapannya dalam segi di mana anak ini dalam kehidupan ini baik ke depannya, itu pasti Bu. Kita baca saja harapannya. Nah, di sini harapan saya kepada Ananda Irfan, semoga menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Kita sadari Bu. Nah, kebanyakan kasus di sini, ya, mohon maaf, kasus di sini anak-anak stunting ini memang terbanyak terjadi ini adalah faktor ekonomi. Ya Bu, faktor ekonomi ini paling banyak terjadi. Nah, faktor ekonomi ini kalau untuk saat sekarang pemerintah telah berupaya dengan salah satu adalah bantuan PKH dan bantuan sembako.
Nah, diharapkan dengan ada dua bantuan di sini terpenuhi tadi sandang pangan dan papannya, terutama kebutuhan pangannya. Diharapkan juga supaya orang tua yang tadi saya katakan tadi bahwa berkewajiban untuk memberi nutrisi dari anaknya, supaya anaknya tadi ini harapan ini tercapai, Bu. Nah, selain dengan adanya pemberian nutrisi, juga ada pola asuh atau perhatian tumbuh kembang. Nah, stunting itu apa? Stunting itu istilahnya itu adalah pendek, Bu. Ya, stunting itu istilahnya pendek. Ya. Tetapi arti pendek ini tidak semua anak pendek itu stunting. Tetapi kalau kita lihat, stunting itu adalah di mana anak mengalami kondisi pendek atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya dikarenakan kekurangan gizi secara kronis. Ya, Bu, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung dari stunting. Nah, sebelum itu tadi sudah saya katakan bahwa dampak dari stunting itu tadi adalah 3G, di mana tadi adalah namanya gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme seperti itu. Nah, kalau gagal tumbuh ini di mana anak-anak stunting ini ada yang berpotensi mengalami kegemukan, kenaikan berat badan, Bu. Dan juga berpotensi mengalami penurunan berat badan atau istilahnya kurus. Nah, ini biasanya kalau kita melihat itu pada grafik itu pada grafik pertumbuhan. Kalau biasanya kalau di KIA itu ada namanya grafik KMS. Waktu menuju sekarang ada, Bu, di KIA itu biasanya di grafik pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan ini biasanya ini diakibatkan terjadi namanya gagal tumbuh kembang atau terhambatnya tumbuh kembang dimulai usia 0 sampai usia 2 tahun. Ini biasanya mengalami hambatan, Bu, baik sensorik maupun motorik, terutama pada fisiknya seperti itu. Nah, ini biasa ditandakan pada anak-anak mengalami abnormal pada tumbuh kembangnya. Pada gangguan metabolisme itu biasanya diakibatkan biasanya salah satunya adalah penyakit infeksi, juga bisa disebabkan oleh keracunan atau toksin dari misalnya juga contohnya rokok. Rokok itu kan, Bu, itu toksin, Bu, racun. Tanpa sadari orang tua biasanya itu dapat salah satunya mempengaruhi terhadap metabolisme dan juga makanan yang tidak sehat atau makanan yang salah satu di sini kan banyak makanan-makanan yang kita lihat saat sekarang itu makanan cepat saji atau makanan kemas-kemasan, itu kan banyak pewarna atau makanan yang memang tidak baik dikonsumsi oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun seperti itu. Karena makanan-makanan yang sekarang kan itu ada namanya pengawen, ada namanya pemanis, dan itu tidak kita tahu apakah makanan tersebut baik konsumsi atau tidak konsumsi oleh anak seperti itu. Jadi itu dapat menyebabkan apa gangguan metabolisme pada anak seperti itu. Nah, di sini kita langsung kepada penyebab langsung dan tidak langsung. Di sini kita bagi berapa kelompok? Ya, kelompok 1, kita buat ya 1 di sini 1 2 sini 1 2 3 4 ya. Nah, kita buat kelompok. Nah, jadi kelompok 1 ini mengenai penyebab stunting pada ibu hamil. Nah, kelompok 2 penyebab stunting pada dari usia kelahiran sampai 6 bulan. Kelompok 3 penyebab stunting dari usia 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, kelompok 4 itu adalah penyebab stunting dari lingkungan atau sanitasi yang tidak baik. Itu. Silakan Ibu nanti melakukan diskusi kepada teman-temannya. Ibu, tadi kita sudah sama-sama kita setiap kelompok tadi sudah membuat faktor-faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah kita dari penyebab stunting dari ibu hamil, lalu penyebab stunting dari 0,1 bulan sampai 6 bulan, penyebab stunting dari 0 bulan sampai 6 tahun, penyebab stunting dari faktor sanitasi atau lingkungan. Nah, kita
ini kelompok 2 jatuhnya Bu. Nah, kelompok 2 tadi ini lengkap ya, membuat tadi faktor secara langsung, asupan makanan dan penyakit infeksi. Yang langsung, faktor tidak langsungnya pengetahuan ibu, pola asuh dan pelayan kesehatan. Nah, jadi sangat lengkap disampaikan oleh kelompok 2. Kita beri tepuk mantul dulu Bu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Lalu kita lihat penyebab stunting 6 bulan sampai 6 tahun. Lambat bicara. Lambat bicara itu masuk nggak Bu? Lambat bicara itu adalah dampaknya, ya Bu. Lambat berjalan, dampaknya. Dan pikir lambat itu dampaknya. Perkembangan kurang, dampaknya. Nah, tapi nggak apa-apa Bu. Ya. Ini kita tadi untuk penyebab 0-6 bulan sampai 6 tahun ini dia tentunya di sini hampir sama, yaitu tadi kurang gizi jelas ya Bu, kurang gizi. Di 0-6 bulan ini ada 6 fase namanya MPASI. Nah, MPASI ini harus diberikan kepada bayi. Nah, MPASI ini kan makanan awal Bu. Kalau misal MPASI ini tidak diberikan dengan waktu yang benar, dengan jadwalnya benar, maka MPASI ini tidak didapat secara optimal. Nah, makanya kita ini biasanya salah satu untuk supaya agar anak mendapat ASI eksklusif itu dari 0 sampai 6 bulan dan diterusi dengan MPASI. Nah, itu salah satu untuk mencegah terjadinya stunting seperti itu. Nah, begitu juga misalnya perlu namanya stimulasi dari stunting ini, tentunya tadi secara rangkuman secara menyeluruhnya ya, perlu adanya tadi ya konsumsi gizi yang tepat. Artinya kedua, perlu adanya namanya imunisasi Bu kepada anak. Lalu cuci tangan itu penting. Cuci tangan itu kita gimana rata-rata cuci tangan? Kayak gini aja cuci tangan. Sudah selesai. Nah, pada cuci tangan itu kalau kadang-kadang kalau sini yang bakteri sini enggak hilang ya. Nah, kalau cuci tangan itu ada biasanya kalau sering kita dengar itu kalau promosi kesehatan itu ada 6 langkah Bu. Nah, biasanya di sini dulu ya, di bagian telapaknya. Lalu sudah di bagian telapaknya kita ke bagian punggungnya. Nah, sudah bagian punggungnya baru di sela-selanya Bu. Nah, sela-selanya. Sudah sela-selanya baru di bagian ini. Bagian sini kita putar Bu. Nah, sudah itu sudah selesai ini baru kita bagian ke sini. Ini kan banyak tuh. Nah, jari ini. Nah, setelah ini baru terakhir sini. Nah, sudah itu pasti bersih Bu. Selain itu apa Bu? BAB sembarangan. Terakhir itu adalah biasanya juga stimulasi pada anak kurang. Apalagi kalau ibu bekerja Bu, apalagi orang tua bekerja, jadi kurang dengan anaknya seperti itu. Dan yang juga harus perhatikan itu harus juga dukungan dari pihak suami dan keluarga itu. Kalau ada permasalahan tentang kesehatan pada ibu hamil, segeralah kepada puskesmas atau bidan terdekat. Nah, jangan kita melihat mitos-mitos atau kepercayaan tua, misalnya mual kasihlah misalnya daun untuk ini. Nah, lebih baik kita ke tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti itu. Kalau merasa ada kelainan, segeralah kita ke tempat kesehatan seperti itu. Jangan jarak. Jangan jarak. Nah, itu tadi Bu untuk stunting tadi. Tapi kalau misalnya gini Bu, ya. Kalau misalnya stunting ini kalau ditemukan di lingkungan ibu, apa yang harus ibu lakukan? Apakah melihat saja kalau ketemu anak stunting? Sebaiknya gimana? Tanya ke emak-emaknya. Emaknya kadang-kadang dada kecil. Iya kan, Mak? Ya kan? Emaknya kadang-kadang dada
cek anaknya situ. Anakku sehat, dan bergizi. Banyak kali kita. Nah, jadi kalau kita ketemu anak-anak yang stunting, yang pasti memang anak stunting itu tidak boleh dilabeli, Bu. Apalagi dilabeli anak pendek atau bocil atau kerdil, kan orang tuanya bisa nggak mau seperti itu. Tapi kalau memang ada kasar daripada lingkungan kita, palingan kita memberi informasi kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Contohnya kalau dia misalnya penerima bantuan seperti PKH, bisa lapor kepada pendamping PKH, atau juga bisa nanti dari pendamping PKH melapor kepada petugas kesehatan untuk melakukan tindakan seperti itu. Jadi ada anak yang terindikasi dia stunting, jangan dilabeli. Karena biasanya kalau dilabeli, semua orang tua pun juga tidak mau dikatakan anak stunting, walaupun itu memang benar-benar stunting, Bu. Karena stunting itu memang dikatakan pendek, tapi saya katakan pendek itu belum tentu stunting. Nah, seperti itu. Nah, itu saja dari saya, Bu. Tadi sudah buah. Nah, jadi untuk sudah jam 4 ya, Bu. Udah 2 jam gitu ya. Jadi untuk hari ini kita tutup pertemuan kita, ya, Bu. Jadi untuk kegiatan P2K2 kita akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita mengakhiri, kita tutup dulu dengan tepuk P2K2. Nah, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, anak sehat, berikan gizi terbaik. Ayo, kayak gini ya, gitu ya. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Are you ready? Yes. Yes.